yang penting ya, apalagi untuk hari-hari ini. Hari-hari di mana orang lebih hobi untuk mencari aib dan kelemahan orang lain. Nah, ini harus kita batasi. Memang kita mengkritik dan mengkritik yang niatnya membangun itu penting. Tapi kalau kebablasan, kalau kata Kiai Haji Maimun Zubair itu ngono ya ngono tapi ojo ngono. Apa itu? Ngono ya ngono tapi ojo jangan keterlaluan maksudnya ya, karena itu berbahaya. Jadi akan merusak ukhuwah, apalagi judul pengajian kita itu sajadah. Ya, jadi forum subuh keliling yang dulu awalnya suling Bapak Juri ya. Kita waktu masih aktif di awal-awal dulu, sekarang dirubah menjadi sajadah. Ini artinya apa? Upaya kita untuk ya berusaha meningkatkan tali ukhuwah Islamiyah. Dan ini penting ya, karena dalam Al-Qur'an juga Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mukmin muslim itu bersaudara, kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu saja. Kalau ada bagian dari tubuh kita yang sakit ya, satu bagian saja maka semuanya menjadi meriang ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. I'lam anna Allah azza wa jal idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsih. Ini poin penting pertama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah azza wa jal jika hendak ya memberikan kebaikan kepada hambanya, jika hendak membuat hambanya itu menjadi lebih baik, bassarahu bi uyubi nafsih. Allah akan berikan kemampuan seseorang itu untuk bisa melihat aib diri sendiri. Ini penting. Jadi itu pokoknya kalau orang itu sibuk dengan mencari kelemahan diri sendiri, maka itu pertanda bahwa Allah sedang menghendaki dia akan menjadi orang yang baik. Ya. Karena memang menyadari aib diri sendiri itu lebih susah, subhanallah. Apalagi di era sekarang. Ya. Di zaman entertain seperti ini, orang akan senantiasa menampakkan kebaikan dirinya, tapi tidak pernah berpikir apakah dirinya punya aib atau kelemahan atau tidak. Justru yang dicari adalah kelemahan-kelemahan pihak lain. Ini kita diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang diringkas dalam kitab ini. Faman kanat basiratuhu nafidatan, garang siapa ya yang mata batinnya itu sudah menembus, nafidah, menembus. Jadi kita itu memiliki mata yang nampak ini, tapi ada mata batin yang lebih tajam daripada mata telanjang kita ini. Nah, mata batin inilah yang kemudian oleh para ulama kita diajarkan agar senantiasa berusaha untuk tetap agar mata batin kita bisa melihat perkara-perkara yang baik dan yang buruk. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau mengasah mata batin kita disebutnya basirah ya. Basirah itu mata batin. Lam takhfa alaihi uyubah, maka dia tidak akan khawatir ya dengan aibnya sendiri ya. Rata-rata orang itu kan khawatir kalau aibnya diketahui oleh orang. Ya. Sehingga dia tutup-tutupi itu kelemahan-kelemahan. Sederet kelemahan dia tutupi dan lebih sibuk untuk mencari aib dan kelemahan orang lain. Maka ini bagi para calon pemimpin kita, kalau kita ingin mendapatkan simpati dari siapapun, maka kita tidak usah mencela dan menjelek-jelekan pihak lain. Jadi kalau orang itu selalu sibuk dengan kelemahan sendiri, maka akan lebih mempesona itu orang melihat. Tapi kalau di sana sini sibuk ya menjelek-jelekan orang lain, mencari kelemahan orang lain, justru orang gak akan simpati. Nah, ini satu poin penting dan itu berlaku untuk siapapun, termasuk yang ngomong juga sama, untuk kita semuanya.
Fa idza arafal uyuba amkanahu al-ilaj atau al-alaj. Ya, tatkala seseorang itu mengetahui aibnya sendiri dan sibuk mencari aibnya sendiri, amkanahu al-alaj, maka sangat dimungkinkan sekali orang itu untuk mengobati dirinya. Kalau dia tahu ya bahwa dirinya punya kelemahan, dia akan segera untuk mengobati kelemahan-kelemahan itu. Namun biasanya kan begini. Jadi gajah yang paribas itu, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan nampak besar. ini ya, jadi gajah yang sedemikian besarnya itu di pelupuk sendiri nggak akan kelihatan. Tapi yang kecil itu di seberang laut akan nampak besar. Nah inilah kebanyakan orang. Nah oleh Imam Al-Ghazali diajar jangan seperti itu. Baliknya, meskipun beliau katakan bahwa yang seperti itu langka zaman setelah beliau, ya zaman setelah beliau, ya karena memang makin kesini akhlak manusia itu kan makin baik, ya. Jadi maka itu perlu ada saja ada. Nah ini bagian dari upaya kita tetap meluruskan perilaku dan akhlak jamaah kita semuanya. Walakinna aktsaral khalqi jahiluna bi uyubi anfusihim. Akan tetapi kebanyakan manusia itu jahil, ya. Jahil, tidak tahu, tidak menyadari, atau tapi pura-pura tapi sok tahu gitu ya. Sok nggak tahu atau pura-pura nggak mau tahu aib diri sendiri. Ya ini kan kita harus diingatkan memang, termasuk yang baca kitab ini juga perlu diingatkan. Maka yara ahadum al-qadha fi aini akhihi wa la yara al-jid'a fi aini nafsihi. Jadi seseorang itu ya melihat kotoran, ya kotoran ada di mata saudaranya. Lihat batang kurma, tidak itu bisa batang kurma unta. Fi aini nafsihi, di mata daripada dirinya sendiri, ya. Jadi lebih sibuk, lebih nampak, lebih jelas tatkala saudaranya itu punya aib, punya kesalahan ketimbang dia melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau menyadari ini banyak kelemahan, kekurangan, maka bagi seorang mukmin yang basirohnya, mata batinnya sudah bisa melihat, maka dia akan segera untuk memperbaiki diri. Yang untung siapa? Jamaah. Yang untung kita sendiri. Tapi ya kok sulit sekali itu. Nah, makanya yang sulit-sulit ini kalau kita bisa, wah luar biasa. Nah, kalau yang gampang-gampang ya kualitasnya nggak menjamin. Tapi kalau sulit tapi kita bisa, masya Allah luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Ya, faman aroda, ya. Faman arada ayya'rifa uyuba nafsihi falahu arba'atu turukin. Ya, kata Imam Al-Ghazali yang sudah diringkas dalam kitab ini, kitab Mau'izatul Mu'minin ini, barang siapa yang menghendaki ya dia bisa melihat aibnya sendiri, maka falahu baginya arba'atu turukin. Ada 4 cara. Bagaimana cara supaya kita itu mampu melihat kelemahan diri kita sendiri dengan basiroh kita. Artinya perlu diasah basiroh kita itu. Jadi mata batin itu lebih tajam, lebih bisa diharapkan daripada mata telanjang kita. Maka banyak sekali orang yang matanya buta tapi hafal Al-Quran dan lancar hafal hadis. Ulama besar termasuk Bin Bas, ya, itu katanya beliau juga buta, tidak bisa melihat, ulama Arab Saudi. Dan banyak sekali orang-orang yang pandang mata telanjangnya buta tapi mata batinnya luar biasa. Ini membuktikan bahwa mata batin itu penting, perlu diasah juga. Maka at-tariqul awal, cara yang pertama adalah ayyajlisa baina yaday syaikhin basirin bi uyubin nafsi. Hendaknya seseorang itu duduk di hadapan syekh yang mampu melihat atau pandangan mata batinnya menembus biubin nafsi dengan aib-aib ya diri. Artinya di sini harus ada pembimbing, harus ada murabbi, harus ada istilahnya kalau harus ada yang mengarahkan. Ya,
harus ada ulama yang menyertai dia, karena kita ini makhlul khata' wan nisyan, ya, jadi tempat lupa dan kesalahan. Maka yang paling tepat adalah sering diingatkan. Nah, kalau kita nggak sering diingatkan ini bahaya. Nah, kalau Rasul yang mengingatkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malaikat Jibril juga seringkali memberi nasihat beliau. Ya, nah kalau kita siapa yang mengingatkan? Makanya belajar sendiri tanpa guru itu fasyaikhuhu syaitonun. Barang siapa yang tidak berguru, tidak punya guru, tidak punya pembimbing, fasyaikhuhu syaitonun, kemungkinan besar gurunya adalah syaiton, yang nuntun syaiton. Karena setan itu 24 jam, kalau bisa ditambah 25 jam. Ya, kalau bisa ditambah itu. Sehari semalam itu selalu mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, jadi depan belakang, ya, depan belakang kanan kiri selalu menyertai kita agar kita menjadi orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ada pembimbing baina yadai syaikhin basirin. Ya, syekh di sini maksudnya adalah pembimbing, murabbi. Ada yang membimbing. Kalau enggak bahaya, ya. Ada yang mengingatkan. Ya, muttali'in ala khafayal afat, ya, yang bisa melihat ya hal-hal yang rahasia yang akan bisa menjerumuskan. Jadi afat, ya, itu hal-hal yang buruk yang akan menimpanya. Wa hadza sya'nut tilmidhi ma ustadi. Ya, ini ya perilaku seorang murid beserta ustadznya atau syekhnya atau murabbinya atau pembimbingnya, ya. Fa ya'rifuhu ustaduhu uyuban nafsih wa ya'rifu tariqah haji. Kemudian seorang guru itu ya akan melihat ya bagaimana kelemahan dan kekurangannya, ya, aib-aib ada pada dirinya, dan kemudian tahu caranya bagaimana mengilaj, mengobati, ya, menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Karena orang kebanyakan lebih sibuk menghilangkan penyakit-penyakit fisik yang kelihatan ketimbang dia harus mengobati dan minimalisir penyakit-penyakit hati, pada itu lebih berbahaya. Maka di sini nanti kita akan menemukan berbagai analogi, ya, bagaimana pentingnya untuk ya mengetahui aib diri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, at-tariqus tsani, cara yang kedua, ayatul basadiqon saduqon. Yang kedua adalah mencari teman-teman yang jujur. Nah, ini di sini penting sekali nih. Apalagi di era sekarang ini. Orang itu kalau diingatkan ya susah sekali itu bisa menerima peringatan itu. Tapi kalau dipuji, wah, apalagi kalau yang muji itu suka jilat-jilat. Yang suka jilat-jilat itu apa sih? Biasanya Pak Bajuri. Yang suka jilat-jilat itu apa? itu kalau nggak apa itu, yang kaki nyampat itu. Itu kan, itu suka sekali jilat-jilat. Memang seperti itu ya, perilakunya seperti itu, dan itu berbahaya. Apalagi atau karakter orang yang dijilat ini memang orang yang gila hormat. Berbahaya lagi tuh. Jadi nanti kebaikan itu akan hilang sama sekali kalau begitu. Ya, makanya sibuk ya untuk moles-moles diri, padahal itu berbahaya. Bahaya ini bukan hanya pada dirinya, tapi lingkungannya. Kalau itu kemudian seorang pejabat atau seorang presiden katakanlah, itu bahayanya itu lebih luas lagi. Mohon maaf nih ya, kita bukan nyinggung siapa-siapa. Predikat aja, bukan personal orang yang kita sebutkan. Ya, ini nasihat untuk kita semua, termasuk diri saya. Ya, kalau saya kan minimal pemimpin rumah tangga, betul nggak? Pemimpin rumah tangga, ya. Pemimpin rumah tangga juga penting. Nah, kita itu diingetin istri itu langsung terima nggak biasanya? Istri ingetin kita. Wah, enggak, itu langsung gini. Emang susah ini, kita rasakan masing-masing ya. Kita di rumah diingetin istri. Apalagi ayatnya ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Itu aja yang diingat. Ya, yang lain kagak. Kalau hafal Quran kan enak, ini kayak Ustaz Fakhrun hafal semuanya. Ayat bukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada ayat yang lain. Ya, ada ayat yang lain.
wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuna syai'an asa takrahu khairan katsiran. Ya. Ya, jadi apa yang kau tidak sukai dengan sikap istrimu itu sangat boleh jadi ada kebaikan yang banyak, khairan katsiran. Itu ayat apalnya harus banyak, jangan satu dua nanti nggak cukup karena Quran itu sering berkelindan satu sama lain. Itu ada munasabatul ayat, ada munasabatul surat, ada relevansi. Ya, apalnya jangan satu doang, kalau satu bahaya nanti ya, harus dapalin semuanya kalau bisa ya, 30 terus kalau enggak terus 30 mending ya satu sama gitu. Terus sama kagak hafal juga. Aduh repot begini. Ayatul bas sodikon sodukon. Sodikon itu artinya teman, sodukon yang jujur. Ya, jujur. Soduk pakai mubalaghah, sodukon. Ya. Jadi sodikon, sodukon. Ya, ini teman yang jujur, teman yang mampu melihat aib daripada temannya. Ya. Jadi sodukon basiron, mutadayyinan. Ya, yang beragama, yang memiliki kualitas akhlak agamanya yang baik. Ini yang penting. Jangan jadi teman yang sukanya muji-muji kita. Iyyakum bil madhi fa innahu dabkhun. Iyyakum bil madhi. Ya, takutlah kalian dengan pujian. Fa innahu dabkhun, sesungguhnya pujian itu menyembelih. Fa innahu dabkhun. Hati-hati. Kalau orang suka memuji-muji kita itu kita perlu waspada justru. Tapi memang sulit, susah. Karena kebanyakan orang itu pengennya dipuji, dapat reward terus, dapat hadiah terus. Ya. Itu memang tabiat manusia, semuanya begitu. Nah, tapi kemudian ini diluruskan kita, jangan suka dipuji, karena sesungguhnya pujian fa innahu dabkhun itu menyembelih, pujian itu menyembelih. Kalau filosofi Jawa itu angka hono coroko doto sawolo terus monggo, tuh hafal kan? Enggak Nusantara berarti itu. Ono coroko doto sawolo wes ilang kabeh wis ora hafal nyoro iki repot ngene iki wis Nusantara ilang wis ya Jawa ilang. Ayo diapain lagi? Ono coroko doto sawolo padha jayanya monggo padha Saya itu kalau nggak hafal dikeplaki guru saya dulu waktu di SD ya. Masih ingat jadi sekarang. Jadi salah satu poin yang ada di situ adalah bahwa filosofi Jawa itu kalau mau membunuh orang itu gampang. Dipuji-puji, dipangku. Ya, kan itu bentuknya kayak apa? Kayak kursi itu dipangku. Kalau dipangku, dipuji-puji, wah tenggelam dia. Ya, kalau bahasa Arabnya ya lebih keras lagi. Iyyakum wal madhu fa innahu dabkhun, ya takutlah kamu kepada pujian karena sesungguhnya pujian itu menyembelih. Kalau orang nggak sadar akhirnya tenggelam dalam puji-pujian itu. Nah, kalau kita punya teman yang baik, masih cukup waktunya Pak Bujuri? Masih ya. Ini sebenarnya 4 cara tapi yang saya sampaikan 2 saja. Nanti yang lain menyambung ya, insyaallah. Yulahidu bi ahwalihi wa af'alihi. Jadi teman yang jujur tadi melihat kelemahan dan kebaikan. Jadi orang kebanyakan itu mampu hanya melihat kebaikannya saja, apalagi kalau karakter penjilat tadi itu pasti dia akan nutup-nutupi aib, pasti itu sudah pasti. Ya, tapi teman yang baik adalah yang mampu melihat kelemahan, melihat kelebihan sekaligus kelemahannya. Itu teman yang baik. Ya, nah, fahakadha kana yaf'alul akabir min a'immatiddin, ya. Nah, seperti itulah ya, kana yaf'alul akabir min a'immatiddin. Ya, jadi para pembesar tokoh-tokoh Islam ya. Jadi cara untuk memperbaiki diri itu seperti itu, yaf'alul akabir. Para pembesar-pembesar itu melakukan dari pemimpin-pemimpin kita. Seperti siapa misalnya? Kana Umar radhiyallahu anhu yaqul, ya, rahimallahu imra'an ahda ila uyubi. Ya, ini poin penting. Ya, adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata. Kalau kata sahabat itu namanya apa? Jemaah. Kalau kata Rasulullah itu kan hadis, kalau sahabat apa namanya? Apa namanya? Athar. Apa jemaah? Athar. Jangan salah-salah. Ada yang menyebut hadis athar juga boleh. Ya, hadis athar juga boleh. Tapi ini athar. Kalau hadis itu
ya perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau athar itu perkataan sahabat, tapi perkataan sahabat ini bisa menjadi dasar, bisa menjadi dalil kita. Karena sahabat adalah orang-orang yang langsung mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Ya, wajib bagi kalian semuanya kaum muslimin bisunnati untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqul rahimallahu imra'an. Jadi Allah merahmati, ya, memberikan rahmat kepada seseorang, ya, atau semoga Allah, ya, ini doa, semoga Allah memberikan rahmat, ya, ini kata Umar, ya, seseorang ahda ila uyubi, orang yang menunjukkan, ya, memberitahukan aib-aibku. Masya Allah, ini mudah apa sulit jemaah sekalian? Mudah apa sulit? Nah, jawabannya nggak mantap ini. Mudah apa sulit? Wah, berarti mudah ini. Mau bilang sulit aja, padahal sulit itu, kita suruh jujur aja susah, ya. Padahal sulit. Ini susah apa sulit? Kalau kita mendoakan orang yang mengkritik kita, sulit apa susah? Apa gampang? Sulit. Jawaban juga nggak mantap itu. Iya, sulit, gitu aja sulit. Aku aja memang sulit. Sulit mendoakan orang yang mengkritik kita, yang ada apa? Balas. Kalau bisa yang lebih keren lagi balasannya. Oh. lebih menusuk hati itulah istilahnya, ya. Lebih menusuk hati lah kalau bisa gitu. Sibuk untuk membalas itu kebanyakan. Ini kita akan menilaj ini. Jadi kalau kita ngaji terus pengennya yang nyaman-nyaman saja, jangan ngaji. Ngaji itu memang harus apa? Harus bisa apa ya, menyakitkan hati, ya. Kalau nggak bisa menyinggung hati, ya itu bukan ngaji namanya, bukan ngaji, itu stand up comedy. Stand up comedy aja juga kalau nyinggung juga ditangkap gitu kan sama, ya. Jadi kalau kita ngaji itu, kalau ceramah itu ya mau disinggung. Ceramah kok pengennya yang seneng sini seneng sana, itu namanya pramuka. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati itu namanya Ustaz Pramuka itu. Ustaz Pramuka. Itu seneng aja. Lo ngaji kok mungkin seneng saja. Dan nanti kan gak bisa ngobati nanti kalau seneng terus itu. Ya memang ya harus disentil hatinya. Jadi kalau saya ceramah di Brimob sama kayak di sini. Jangan dikira kok Pak Mas Rono di Brimob halus-halus sekali, ya. Enggak, sama. Saya ngajar tafsir juga di Brimob. Ya artinya kebenaran harus disampaikan. Ya, artinya dengan cara yang baik tentu saja. Bukan menghakimi, itu yang paling penting, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Wa kana yas'alu Hudzaifah, dan Umar pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah, wa yaqulu lahu, dan dia berkata kepada Hudzaifah, anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah itu sahabat yang mendapatkan ilmu secara khusus, ya, mengetahui sir itu rahasia. Namanya rahasia itu nggak banyak diketahui orang, hanya orang-orang tertentu. Maka disebut anta sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin, tentang bagaimana melihat dan mengetahui orang-orang munafik. Ngeri nggak jamaah? Kalau kita duduk sama orang yang orang itu ngerti rahasia kita, ngeri nggak? Ngeri. Kalau bisa kita menghindar, ya, ngeri. Jadi sahabat-sahabat yang lain itu ngeri duduk bersama Hudzaifah ini, ya, karena dia orang yang ngerti. Dan ini asbabul wuru'nya ini panjang sebenarnya, nggak saya bacakan, ya. Ini poin-poinnya saja. Jadi ngeri. Jadi engkau adalah pemilik rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang munafik. Ciri-cirinya sudah disampaikan. Dan Hudzaifah ini memang khusus diberikan ilmu sir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat Umar bertanya, fahal tara alayya syai'an min atharin nifaq. Apakah kamu mengetahui alayya atas diriku syai'an sesuatu min atharin nifaq, dari bekas-bekas kemunafikan? Atau ada enggak, ya, sifat-sifat nifaq di dalam diriku? Subhanallah.
Pernah kita minta kepada teman kita, ada nggak sih kelemahan saya misalnya? Ya, coba ini kita bayangkan, ya, dan kita renungkan ya pernyataan ini. Ya, apakah engkau melihat ya sifat-sifat kemunafikan dalam diriku? Subhanallah. Inilah cara al-akabir min a'immatiddin, para pembesar kita dulu, ya, orang-orang yang hebat dulu, mampu ya mengendalikan dirinya, ya, untuk tidak ishtihar, ya, untuk tidak masyhur, dikenal banyak orang. Tapi dengan sendirinya kalau orang itu kemudian mau terus mengilaj dirinya, maka secara otomatis dia akan menjadi orang yang mulia, yang istimewa, yang secara otomatis tidak akan dikenal banyak orang, kan begitu akhirnya. Ketimbang orang pencitraan. Kalau pencitraan itu ada waktunya dan waktunya pendek. Kalau citranya sudah hilang, maka nggak dicitrakan lagi. Kan dulu ada obat penghalus kulit namanya obat citra ya dulu, waktu saya pesantren itu ngetren itu citra. Kalau citranya hilang, ya udah nggak ada citra lagi udah. Itu pencitraan. Tapi kalau akhlak nggak akan habis. Akhlak nggak akan habis. Akhlak akan tetap terus. Bahkan bukan hanya di dunia, sampai hari kiamat. Ya. Ya, kemudian sahabat Umar bertanya. Dan nifak itu, munafik ini ada dua. Jadi kita harus ketahui supaya kita tidak menghakimi orang itu munafik. Bahaya itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan munafik ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali mungkin kita itu juga masih layak disebut nifak amali. Nifak secara perbuatan. Ya, yang kedua nifak i'tiqadi, munafik i'tiqadi. Munafik secara i'tiqad, yang sebenarnya dia orang kafir tapi pura-pura Islam. Dan zaman dulu sudah ada. Zaman penjajah juga ada namanya tokoh Belanda siapa? Senuk Horgonya. Susah sekali nama Eropa itu. Senuk Horgonya. Ya, akan selalu ada orang seperti itu, pura-pura. Zaman sekarang juga banyak sekali. Kita nggak tahu aja. Ya, pura-pura menjadi orang baik, pura-pura menjadi tokoh Islam. Ya, tapi sebenarnya dia munafik. Itu namanya munafik i'tiqadi. Kalau munafik amali secara perbuatan mungkin kita juga masih sering. Naudzubillahi min dzalik. Ayatul munafik falas. Ayat munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara banyak bohongnya. Sering enggak berbohong? Pertanyaannya. Apalagi kalau sedang pengen misalnya sesuatu. Ya, jangan banyak berjanji, jangan banyak berbohong, tapi hati-hati dalam berbicara, karena pembicaraan itu akan dicatat malaikat dan ditanya nanti apakah sudah dilaksanakan apa belum. Ya, idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Tatkala berjanji dia mengingkari janji itu. Nah ini ya, janji diingkari ini juga hati-hati sekali. Jangan mudah berjanji kalau sekiranya memang tidak bisa menepati janji itu. Naudzubillahi min dzalik, karena kita punya fase kehidupan bukan hanya di sini ya. Makasih. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kullu dzalika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tumina khona, tatkala diberikan amanah dia berkhianat. Ini namanya nifak amali. Naudzubillahi min dzalik ya. Kalau nifak amali ya enggak sampai jahanam itu nyala ya. Innal munafiqina fid-darkil asfali minan nar, enggak sampai seperti itu. Tapi ya termasuk dosa-dosa yang berbahaya kalau enggak dihindarkan. Kalau munafik i'tiqadi ya jelas itu neraka jahanam. Ya. Ya, binari fid-darkil asfali minan nar ya. Baik ya. Kemudian fahuwa ala jalalati qadrihi wa ulwi mansabihi ya. Padahal Umar itu kita tahu siapa dia. Dia orang yang memiliki derajat pangkat yang tinggi. Tapi dia senantiasa mencurigai dirinya. Ya. Jadi karena tuhmatuhu li nafsihi radhiyallahu anhu. Jadi dia selalu mencurigai dirinya, padahal kita tahu Umar adalah sahabat yang luar biasa, kejujurannya masih seperti itu. Nah, kalau kita bagaimana sekarang? Ya, kita bukan sahabat, bukan ulama, bukan wali, paling wali murid.
Betul nggak? Wali siswa. Hendaknya kita tuh lebih hati-hati gitu loh. Udah selesai Bapak jadi waktunya ya? Udah, udah habis ya. Ini nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Aziz ya. Kita tunggu nasihat-nasihat beliau. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Sebenarnya ada 4 ya. Ya, Arba'atut Turukin, tapi 2 dulu yang kita sampaikan insya Allah. Nanti di episode berikutnya ya, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa kita jadikan bahan peringatan bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.